Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas A. Dan perkenalkan nama saya Nisrina Dienta Salsabila dengan NIM 13-12-5041. Perkenalkan, nama saya Filomena Supriyanti dengan NIM 13125020. Perkenalkan, nama saya Rahaja Kota Sejati dengan NIM 131250003. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radwa Yudi dengan NIM 131250032. Nama saya Eva Febriana dengan NIM 13125000248. Nama saya Ahmad Hakim Tamarpanulu dengan NIM 13-12-5044. Nama saya Alam Masjid Ramadan dengan NIM 13-12-5052. Laicite merupakan konsep sekularisme ala Perancis yang menegaskan pemisahan urusan agama dari negara. Ini berarti negara tidak ikut campur dalam urusan agama. Begitu pula agama tidak mempengaruhi kebijakan negara. Laicite juga menegaskan netralitas negara terhadap agama sehingga politik bersifat non-agamis dan kebebasan beragama dijamin selama tidak mengganggu ketertiban umum. Dan tujuan dari Laicite adalah untuk menjamin kebebasan beragama atau tidak beragama, serta menjamin kesetaraan perlakuan terhadap semua agama dan kepercayaan. Laicite juga bertujuan menciptakan kehidupan bersama yang damai dan harmonis antar warga negara tanpa memandang keberagaman keyakinan. Selain itu, Laicite berfungsi untuk memisahkan urusan agama dari urusan negara agar tidak ada campur tangan agama dalam kebijakan negara dan sebaliknya. Baik, dari contoh adalah larangan menggunakan simbol atau atribut keagamaan di sekolah negeri Prancis, seperti larangan hijab yang menutup wajah. Di ruangan publik dan transportasi umum, pemerintah juga tidak memberikan subsidi haji di pekerjaan keagamaan sehingga agama dan negara benar-benar bersama. Saya Eva Febriana, saya akan menerangkan tentang landasan hukum Laicite yang ada di Indonesia. Dapat dilihat dari beberapa peraturan undang-undang, antara lain ada di pasal 29 Undang-Undang 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan keyakinan bagi seluruh warga Indonesia. Kemudian ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM yang menjamin hak kebebasan beragama dan keyakinan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Landasan hukum tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk melindungi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warga negaranya. Adapun dampak dari penerapan Laicite pada kehidupan sosial masyarakat di Indonesia memiliki dampak positifnya, yang mana antara lain adalah yang pertama, yakni meningkatkan toleransi antar agama dan keyakinan, seperti yang dapat kita lihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Institute for Social and Economic Research atau ISIR pada tahun 2019. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwasannya masyarakat Indonesia mendukung yang namanya toleransi antar agama. Dan yang kedua, yakni adalah mengurangi konflik antar agama dan juga keyakinan. Seperti yang dapat kita lihat kembali dalam contoh kasus konflik antar agama yang ada di Maluku, yang dapat diatasi melalui dialog dan juga mediasi. Yang ketiga, yakni adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum atau yang kita kenal dengan pemilu. Dalam hal ini, pemilu termasuk dalam konteks kehidupan sosial dan politik. Nah, dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pemilu, hal ini menunjukkan bahwasanya masyarakat sudah memenuhi sistem pemerintahan demokrasi. Namun, perlu kita ingatkan kembali bahwasanya apabila penerapan Laicite tidak bisa diimplementasikan dengan baik, dengan secara positif, dengan maksimal, maka tentu akan memiliki dampak yang negatif, yang mana contohnya seperti adanya radikalisme dan juga intoleransi. Nah,
Tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan laicite di Indonesia ini antara lain. Yang pertama, terjadi perbedaan interpretasi tentang agama dan keyakinan yang dapat memecah belah masyarakat. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat tentang apa sih itu laicite dan pentingnya laicite, lalu toleransi yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, pengaruh radikalisme dan intoleransi yang dapat mengancam kehidupan sosial masyarakat. Dimana misalnya kalau kita tidak toleransi ya teman-teman, terjadi banyak kasus intoleran, itu akan terjadi perpecah belah seperti yang saya sebutkan di pertama. Nah, untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya laicite dan toleransi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Baik, sekarang saya akan melanjutkan tentang strategi dan solusi untuk menguatkan laicite. Strategi dan solusi dalam memperkuat laicite yang pertama adalah meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat dalam tentang pentingnya laicite dan toleransi melalui sosialisasi dan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk kehidupan sosial dan politik melalui program demokrasi yang terpampang dan akuntabel. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antar pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan untuk mempromosikan laicite dan toleransi. Dari sini saya dapat menyimpulkan solusi dan strategi dalam laicite. Diharapkan laicite dapat diimplementasikan dengan baik dan meningkatkan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.